Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya Gina Sonia, saya Nur Mipta, saya Nela Agustina, saya Lipatur Rahman. Program Keluarga Berencana atau KB di Indonesia dirintis oleh para ahli kandungan pada tahun 1950-an dengan tujuan untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi yang tinggi pada masa itu. Pada tahun 1957 terbentuklah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau sering disingkat dengan PKBI yang menjadi organisasi sosial yang bergerak dalam bidang KB. Dan pada tahun 1967 KB diakui dengan resmi sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Pada tanggal 17 Oktober 1968, Lembaga Keluarga Bencana Nasional dibentuk dengan status sebagai lembaga semi pemerintah. Pada tahun 1970, ditetapkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Pada tahun 1972, lembaga ini resmi menjadi lembaga pemerintah non-departemen. Program KB sangat berjaya karena mendapat dukungan langsung dari Presiden pada kala itu yakni Presiden Soeharto. Pada tahun 1970 hingga 1980, penyelenggaraan program KB nasional dikenal dengan nama Manajemen for the People. Pada periode ini, pemerintah lebih banyak melakukan inisiatif. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kami dari kelas 12 IPS 1. Kami di sini mohon izin mewawancara Ibu karena tugas sejarah Indonesia. Kami akan menanyakan tentang program keluarga berencana. Ya, di Indonesia. Di Indonesia. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan atau pandangan Ibu tentang keluarga berencana? Kalau di Indonesia pastinya pemerintah ya melihatnya pada jumlah penduduk yang sudah semakin meningkat ya, terus sumber daya alam yang berkurang gitu ya. Nah, ditambah juga keperluan akan adanya pendidikan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Nah, sehingga pemerintah itu mencanangkan KB untuk wanita yang sudah menikah tentunya di seluruh Indonesia. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang terjadi jika tidak ada program KB? Apa yang terjadi kalau tidak ada program KB? Kalau ngelihat dari sumber daya alam yang kurang gitu ya, mereka memikirkan bagaimana ini untuk makanan selanjutnya gitu, untuk konsumsi perumahan, pekerjaan ya, apalagi masalah pemerintah yang ada di Indonesia itu bila penduduknya banyak, masalah pendidikan, masalah kesejahteraan, otomatis menuju pada kebahagiaan gitu ya. Nah, kalau melihatnya di dalam sudut itu tentu saja akan merugikan gitu ya, melihatnya sepintas. Tapi ada juga yang berpikir banyak anak, banyak rezeki gitu ya. Nah, jadi pinter-pinter aja di dalam mengatur kehidupan rumah tangga nantinya gitu. Khususnya ekonominya, agamanya ya, khususnya ya, pengetahuan akan agama tuh maksudnya luas, di sana ada pendidikannya, ada moralnya, etikanya, juga ekonominya gitu ya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah KB sangat penting? KB itu penting ya, KB penting gitu bila mau menjarangkan kelahiran di sana gitu. Jadi agar tidak dekat jarak kelahiran antara yang satu dengan yang lainnya. Sebetulnya itu Neng. Yang selanjutnya, bagaimana dampak keluarga berencana terhadap kehidupan penduduk? Dampak positif berarti ya.
dampak positif terhadap penduduk ya otomatis mampu, bukan menghambat ya, merencanakan gitu kan ya, merencanakan ke apa, jadi kepadatan penduduk ini akan terarah, sebetulnya niatnya ke sana ya. Akan terarah, jumlah penduduk juga akan terarah, jumlah pekerjaan juga akan terarah ya, itu secara teori ya. Meskipun kadang-kadang prakteknya berbeda gitu. Untuk selanjutnya, kapan wanita bisa memakai KB? Wanita bisa memakai KB ya kalau bila dia sudah menikah ya, tergantung apakah sudah menikah langsung ingin di KB karena kesibukan pekerjaan atau sekolah ya. Yang keduanya ya yang pertama itu sih, pertanyaannya sekali lagi apa? Kapan wanita bisa memakai KB? Ya, setelah menikah atau setelah mempunyai anak satu misalnya. Itu kembali kepada masing-masing keinginan suami istri tersebut gitu. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu, apakah ada faktor yang menghambat program KB? Faktor yang menghambat program KB biasanya di dalam dirinya dan di dalam keluarganya gitu ya. Kalau dalam keluarganya mungkin mertua atau mamahnya yang menginginkan anak cucunya banyak gitu ya, karena ekonominya sudah mapan misalnya gitu. Selain ya yang pertama itu, yang keduanya ya di dalam dirinya sendirilah, aku pengen punya banyak anak lucu-lucu misalnya gitu, sehat sempurna gitu ya, keinginannya mah ke sana ya. Tapi kalau memang dia ingin merencanakan KB juga lebih baik lah. Baik Bu, mungkin sampai sini saja Ya. wawancara kami. Terima kasih Bu atas waktunya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah membantu kami dalam memenuhi tugas sejarah Indonesia. Hanya segitu ya? Iya, Bu. Oke, nah kalian pelajari lebih luas lagi ya, secara logika, intelektual, secara emosionalnya gimana, dan